Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lemuda dengan NIM 2210520111. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan proposal saya, pendidikan tindakan kelas dengan judul Meningkatkan Kemampuan Menghafal Perkalian Dasar menggunakan metode skip counting pada SDN Negeri 16 Limboto. Adapun latar belakang dari proposal ini yaitu matematika adalah suatu bidang ilmu yang mengglobal. Ia hidup di alam tanpa batas, tak ada negara yang menolak kehadirannya, dan tak ada agama yang melarang untuk mempelajarinya. Nah, ia tidak mau berpolitik dan tidak mau pula dipolitisisikan. Nah, adapun identifikasi masalah yaitu bahwa masih ada siswa yang kesusahan dalam memahami konsep perkalian dan menghafal perkalian dasar yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah hasil belajar konsep perkalian dan menghafal perkalian dasar dapat ditingkatkan melalui metode pembelajaran skip counting pada siswa kelas 3 SDN 16 Limboto. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah hasil belajar konsep perkalian dan menghafal perkalian dasar dapat ditingkatkan melalui metode pembelajaran skip counting pada siswa kelas 3. Nah, adapun manfaat penelitian yaitu pertama bagi guru, yaitu sebagai masukan dalam pengelolaan kelas dan strategi belajar mengajar yang aktif dengan metode pembelajaran skip counting. Kedua bagi siswa yaitu memperoleh pembelajaran matematika yang menyenangkan karena sudah mengetahui konsep dan hafal perkalian dasar melalui metode baru dan diharapkan dan meningkatkan hasil belajar matematika. Nah, ketiga yaitu bagi peneliti yaitu mendapatkan pengalaman langsung dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran matematika sekaligus model dan metode pembelajaran yang dapat dilaksanakan. Adapun penelitian relevan yaitu saya mengutip dari Ayu Puspitasari yaitu menggunakan metode skip counting untuk meningkatkan kemampuan menghafal perkalian dasar siswa kelas 3 SD tahun 2018-2019. Nah, berdasarkan hasil bahwa presentasi aktivitas siswa meningkat di siklus 1 sebesar 59% menjadi 67%, sedangkan di siklus 2 dan 3 sebesar 77%. Nah, presentasi ketuntasan belajar juga meningkat yaitu dari prasiklusnya sebesar 41% menjadi 50%. Di siklus 1 adalah 66%, di siklus 2 yaitu 83%. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode skip counting dan media kartu angka dapat meningkatkan kemampuan menghafal perkalian dasar siswa. Nah, lalu kajian teori. Adapun kajian teori pertama yaitu belajar. Belajar adalah perubahan yang menetap dari tingkah laku atau dalam kapasitas untuk bertingkah laku dengan cara yang diberikan, yang merupakan hasil dari praktik atau bentuk pengalaman lainnya. Nah, dalam kehidupan manusia tidak lepas dari belajar. Belajar merupakan proses manusiawi dan dilakukan sepanjang hayat. Lalu, kedua yaitu faktor-faktor yang memengaruhi belajar. Pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang dapat memengaruhi hasil belajar. Faktor internal ini meliputi faktor psikologis dan fisiologis. Pertama itu faktor psikologis, yaitu keadaan psikologis individu yang dapat memengaruhi proses dan hasil belajar. Berupa faktor psikologis yang dapat memengaruhi proses belajar adalah kecerdasan peserta didik, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Lalu yang kedua, faktor fisiologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertama keadaan tonus jasmani dan kedua keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Nah, yaitu selanjutnya pembelajaran matematika. Nah, mata pelajaran matematika adalah salah satu jenis dari 5 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh guru, yaitu mata pelajaran IPS, IPA, PKN, Bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan pandangan konstruktivitis bahwa hakikat matematika adalah anak yang belajar matematika dihadapkan pada masalah tertentu berdasarkan konstruksi pengetahuan yang diperoleh. Yang terakhir yaitu hitungan loncat atau skip counting,
yaitu adalah metode menghitung angka dengan menambahkan angka setiap kali ke angka sebelumnya. Nah, misalnya hitungan loncat dengan 2. Nah, kita akan mendapatkan 2, 4, 6, 8, dan 10 atau 12 dan seterusnya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan deretan angka genap di sini. Nah, adapun jenis penelitian yaitu saya menggunakan peneliti tindakan kilas. Nah, penelitian tindakan kilas merupakan model penelitian yang menggabungkan antara teori dan praktik. Nah, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan guru di dalam kelas. Nah, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Nah, penelitian ini memiliki peran untuk meningkatkan mutu pendidikan jika dilakukan dengan baik dan benar. Nah, tempat dan waktu penelitian yaitu bertempat di SDN 16 Limboto dan waktu penelitian yaitu dari tanggal 11 November sampai 20 November. Nah, lalu variabel penelitian. Nah, variabel dalam penelitian kuantitatif adalah gejala atau fakta data yang harganya berubah-ubah atau bervariasi. Nah, berikut yaitu variabel yang diteliti, yaitu pertama variabel bebas atau independen, atau variabel perlakuan atau eksperimen. Nah, dalam penelitian ini, variabel bebas adalah pembelajaran menggunakan metode skip counting. Nah, sedangkan variabel terikat atau dependen atau variabel dampak. Nah, dalam penelitian ini adalah variabel terkait, adalah hasil belajar menghafal perkalian. Nah, lalu prosedur penelitian. Nah, penelitian tindakan kelas dilakukan selama 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 4 tahap kegiatan, yaitu pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pengamatan, dan keempat refleksi. Nah, tahapan penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus pertama, yaitu tahapan perencanaan. Nah, pertama, menyusun skenario pembelajaran atau RPP. Kedua, penyiapan media kartu angka. Lalu ketiga, menyiapkan lembar pengamatan, aktivitas guru dan siswa. Dan terakhir, menyiapkan lembar kerja siswa. Nah, lalu kedua itu tahap pelaksanaan. Nah, yaitu tahap pelaksanaan yaitu guru menerapkan media kartu angka untuk meningkatkan kemampuan menghafal perkalian dasar siswa, yang dimana guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan meminta setiap kelompok ke depan kelas untuk memainkan cerdas cermat. Lalu 2 orang siswa masing-masing mengambil kartu angka secara acak, lalu siswa lain menebak hasil perkalian dari 2 kartu angka yang diambil. Lalu ketiga itu tahap pengamatan. Nah, di tahap ini dilakukan pengamatan yang berkaitan dengan jalannya proses pembelajaran. Dengan menggunakan media kartu angka, pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan dan dilakukan setiap tindakan kelas berlangsung. Lalu keempat, refleksi. Nah, refleksi ini merupakan kegiatan menganalisis, memahami, serta membuat kesimpulan terhadap jalannya proses pembelajaran yang diperoleh dari hasil observasi. Nah, dari hasil refleksi ini bisa digunakan dalam menyusun berikutnya. Nah, apabila siklus selanjutnya perlu dilaksanakan, peneliti perlu memikirkan cara yang lebih baik dalam tindakan yang akan dilakukan. Nah, hal ini dimaksudkan agar tindakan yang dilakukan dapat lebih efektif memberikan peningkatan atau perbaikan menuju ke tercapaian tujuan penelitian. Lalu masuk pada siklus 2, yaitu pertama tahapan perencanaan lagi. Yaitu pertama guru menyusun RPP, siklus 2 lalu menyiapkan media kartu angka pola hasil perkalian dan video pembelajaran perkalian metode skip counting, dan menyiapkan lembaran pengamatan aktivitas siswa dan guru, serta menyiapkan lembaran kerja matematika pada siklus 2. Lalu kedua, tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap ini, guru menerapkan penggunaan metode skip counting atau hitungan lompat berbantuan media kartu angka, dan tahap pelaksanaannya sama dengan tahap siklus 1. Nah, ketiga yaitu tahap pengamatan atau observasi. Nah, pada tahap ini, pengamatan berjalan dengan proses pembelajaran menggunakan media kartu angka atau skip counting dan metode skip counting. Lalu keempat,
yaitu refleksi. Nah, penelitian melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menganalisis serta memanfaatkan metode skip counting.